Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin Allah dan cahaya penerang bagi umatnya. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan solih lainnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam proses meraih derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai seorang muslim pastilah tidak asing dengan kata rahmah dalam pergaulan sehari-hari. Izinkanlah pada kesempatan hari ini kami menyampaikan inti dasar rahmah atau kasih sayang dan implementasinya dalam keluarga dan masyarakat. Sering kita mendengar dari para mubalik di prakata beliau, atau kita juga kadangkala mengucapkan semoga Allah melimpahkan rahmah untukmu kepada saudara seiman kita. Bahkan tidak sedikit kita melihat salah satu hewan misalnya induk ayam yang sering berbagi makanan untuk anaknya yang masih kecil sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu apa itu rahmah? Secara etimologi, rahmah berasal dari kata rohima yarhamu rahmah. Setiap kata yang berakar dari 3 huruf itu memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Menurut Al-Sbihani dalam Mufradat Al-Fat Al-Quran, kata rohmah berarti kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Secara garis besar, kata rohmah dengan berbagai derivasinya berjumlah 327 kata dalam Al-Quran dan disampaikan dalam beberapa bentuk. Rahmah atau kasih sayang pada dasarnya berasal dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersebar luas di dalam alam semesta ini. Dalam surat Al-An'am ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman. Di dalam Al-Quran kata rahmah itu sendiri disebutkan sebanyak 145 kali, dan kesemuanya itu mempunyai beragam makna sesuai konteks pembicaraannya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, kemudian apa sih implementasi rahmah dalam keluarga dan masyarakat? Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Maka pelaksanaan atau penerapan rahmah atau kasih sayang dalam keluarga yaitu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21, saling menyayangi dan mengasihi. Yang kedua,
Mengasihi orang tua terdapat dalam surat Isra ayat 24. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Yang ketiga, kasih sayang seorang ibu terdapat dalam Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Penerapan atau implementasi rahmah dalam masyarakat yaitu yang pertama, saling menyayangi dan menguatkan sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagaimana menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekatkan jari jemarinya. Yang selanjutnya yaitu larangan saling menyakiti. Seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik itu dengan lisan dan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perilaku kasih sayang tidak hanya memiliki dampak positif kepada lingkungan di sekitar kita, namun juga akan menempatkan kita sebagai orang yang paling dekat dengan rahmah Allah. Mari di bulan Ramadan yang penuh rahmah ini, kita tingkatkan kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah dengan keimanan yang penuh, sehingga kita dapat gelar sebagai penyayang yang dirahmati Allah. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.